Coba deh jujur, siapa di sini yang tiap malam kebangun jam 3 pagi? Banyak orang bilang itu jam mistis, waktu jin keluyuran, atau bahkan tanda ada yang manggil. Tapi tunggu dulu, dokter justru punya penjelasan yang jauh lebih logis. Dan bisa jadi ini sinyal bahaya dari tubuhmu sendiri. Kadang penyakit itu datangnya diam-diam, tapi efeknya bisa bikin tidur gak pernah nyenyak lagi. Jangan skip, karena yang satu ini penting banget buat kesehatanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, ketemu lagi di channel Lansia Cek yang selalu bahas hal-hal penting tapi sering diremehkan. Di sini kita ngopi sambil belajar bareng tentang kesehatan, tapi santai aja, nggak bakal bikin pusing kayak baca jurnal medis. Jadi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya, aktifin loncengnya, dan share video ini biar makin banyak orang tua kita yang sadar akan tanda-tanda kecil dari tubuhnya sendiri. Jadi tulis di kolom komentar dari mana Bapak Ibu berasal agar bisa saling menyemangati dan mendoakan agar makin banyak lansia yang terbantu kesehatannya. Pernah dengar cerita Pak Darto, pensiunan guru SD yang sekarang jadi ketua RT di kampungnya? Nah, setiap malam tanpa gagal, beliau pasti kebangun jam 3 pagi. Udah jadwal tetap, kayak alarm alami katanya sambil cengengesan. Istrinya, Bu Wati, malah hafal. Begitu dengar bunyi sandal di lantai jam segitu, pasti Pak Darto lagi jalan ke kamar mandi. Awalnya dikira biasa aja, namanya juga udah umur 60-an. Tapi lama-lama, Bu Wati mulai curiga. Pak, kok tiap malam jam segitu terus sih? Nggak bisa nunggu subuh. Pak Darto cuma ketawa. Lagi mana udah panggilan alam, Bu? Tapi di balik tawa itu, ternyata tubuhnya lagi kirim sinyal. Waktu periksa ke dokter, baru deh kaget. Dokternya bilang, sering bangun jam 3 pagi bukan cuma karena kandung kemih lemah. Itu bisa jadi tanda fungsi organ dalam, terutama hati dan ginjal, lagi terganggu. Kata dokter, jam 1-3 pagi itu waktunya hati bekerja membersihkan racun, dan jam 3-5 pagi giliran paru-paru. Nah, kalau tubuh sering bangunin kita di jam itu, berarti ada yang nggak beres di sistem pembersih alami tubuh. Pak Darto bengong, loh, jadi bukan cuma mau pipis, Dok? Dokternya senyum, bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau setiap hari dan susah tidur lagi setelahnya, itu tandanya tubuh Bapak lagi minta perhatian. Mulai dari situ, Pak Darto mulai sadar. Beliau perhatikan lagi makanannya. Nggak lagi makan gorengan jam 10 malam. Nggak lagi ngopi hitam sebelum tidur. Dia juga mulai rajin jalan pagi, banyak minum air putih dan tidur lebih awal. Hasilnya, dalam 2 minggu, beliau bilang tidurnya lebih nyenyak dan nggak lagi pasti bangun jam 3 pagi. Yang menarik, begitu beliau cerita di warung kopi ke teman-teman sebayanya, banyak yang ngaku ngalamin hal sama. Ada yang bilang kebangun karena sesak, ada yang karena mimpi aneh, ada juga yang entah kenapa aja kebangun. Dan semuanya bilang, kira saya cuma hal biasa karena udah tua. Padahal, jam 3 pagi itu bukan waktu biasa, sobat. Itu waktu di mana tubuh lagi kerja keras memperbaiki diri. Jadi, kalau kita sering bangun di jam itu, bisa jadi tubuh lagi minta tolong, tapi kita malah balas dengan buka HP, scroll berita, atau bikin mie instan. Makanya kisah Pak Darto ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Kadang tanda bahaya itu nggak selalu berupa rasa sakit. Kadang cuma sesederhana bangun jam 3 pagi tanpa alasan jelas. Tapi kalau kita mau dengerin, itu bisa nyelamatin kita dari masalah besar nanti. Karena tubuh tuh pintar, cuma butuh didengar dan dijaga. Jadi gini sob. Kalau tubuh kita ini diibaratkan motor, jam 3 pagi itu adalah waktunya servis rutin. Tapi masalahnya, banyak dari kita malah nyalahin alarm, padahal yang rusak mesinnya. Kata dokter, antara jam 1-3 pagi, itu waktu kerja organ hati, alias si tukang bersih racun tubuh. Dia yang bertugas nyaring sisa-sisa makanan, obat-obatan, bahkan stres yang numpuk seharian. Nah, begitu masuk jam 3-5 pagi, gantian paru-paru yang aktif. Dia lagi sibuk ngatur pernapasan dan ngeluarin sisa karbon dari dalam tubuh.
Makanya, kalau kamu sering bangun jam segitu dengan dada sesak, tenggorokan kering, atau kepala berat, itu bukan sekedar kebangun karena kebelet pipis. Itu tubuhmu lagi ngasih kode keras, "Bos, tolong kurangi beban kerja saya." Masalahnya, gaya hidup zaman sekarang bikin organ-organ ini kerja lembur. Malah masih makan gorengan, minum kopi susu gula aren, atau ngemil mie rebus pakai telur setengah matang. Belum lagi stres karena lihat tagihan listrik pas akhir bulan. Akhirnya, hati dan paru-paru yang seharusnya istirahat malah harus kerja ekstra buat bersihin racun. Dan disinilah muncul efek dominonya. Kamu kebangun jam 3 pagi, susah tidur lagi, lalu bangun pagi rasanya kayak belum tidur semalaman. Akibatnya, tekanan darah naik, gula darah nggak stabil, dan lambat laun daya tahan tubuh menurun. Lucunya, banyak orang mikir bangun jam 3 pagi itu pertanda spiritual. Padahal bisa juga pertanda medis loh. Tubuh itu pinter banget. Kalau dia gangguan, dia nggak bisa ngomong, tapi bisa kasih sinyal lewat pola tidur. Kalau kamu mau tahu seberapa sehat tubuhmu, coba perhatiin jam berapa kamu sering kebangun tiap malam. Karena setiap jam punya organ kerja yang berbeda. Jam 11 malam sampai jam 1 pagi, empedu kerja. Jam 1 sampai 3 pagi, hati bersih-bersih racun. Jam 3 sampai 5 pagi, paru-paru ngatur napas dan oksigen. Kalau sering kebangun di waktu-waktu itu, tandanya sistem pembersih tubuhmu mulai goyah. Tapi kabar baiknya, ini bisa diperbaiki. Dengan sedikit perubahan pola tidur dan gaya hidup, tubuh bisa kembali disetel ke mode sehat. Kayak motor tua yang cuma butuh oli baru dan sedikit perawatan, tubuh kita juga bisa prima lagi kalau dikasih kesempatan istirahat yang benar. Jadi, mulai malam ini, jangan anggap remeh kalau kebangun jam 3 pagi. Bisa jadi itu bukan gangguan tidur, tapi panggilan servis dari tubuhmu sendiri. Sobat lansia, tubuh kita itu mirip kayak pegawai tua di kantor. Dulu kuat lembur, tahan stres, tapi lama-lama ya mulai ngeluh juga. Nah, kalau kamu sering kebangun jam 3 pagi, itu bisa jadi bentuk protes halus dari tubuhmu. Semacam surat peringatan sebelum mogok kerja total. Coba perhatikan gejalanya. Bangun jam segitu, kepala cenat-cenut, jantung deg-degan, mulut pahit, atau malah ngerasa cemas tanpa sebab. Nah, ini bukan kebetulan. Dokter bilang itu tanda tubuhmu lagi overwork, terutama organ hati dan jantung. Dua organ ini paling sensitif terhadap stres, makanan berlemak, dan pola tidur yang berantakan. Kalau hati sudah penuh racun dari makanan berminyak dan obat-obatan, dia bakal ngirim sinyal lewat pola tidurmu. Kalau jantung mulai kelelahan, detak jantung bisa terasa lebih cepat di dini hari, bikin kamu kebangun tanpa tahu kenapa. Dan kalau pikiran lagi mumet, hormon stres, kortisol, naik pas tengah malam. Otomatis otak bilang, udah bangun aja deh daripada mimpiin tagihan listrik. Yang bahaya, banyak orang nganggap ini biasa aja. Namanya juga tua katanya. Padahal bukan soal umur, tapi soal kebiasaan. Tidur larut malam sambil nonton sinetron, minum kopi kental jam 9 malam, ngemil gorengan sebelum tidur. Itu semua bikin sistem tubuh kerja 2 kali lipat. Tubuh itu punya jam biologi, sob. Kalau kita ngelawan jam itu terus, ya jangan kaget kalau mesin rusak. Menurut ahli tidur dari Universitas Indonesia, tubuh lansia yang sering bangun di jam 3 pagi beresiko lebih tinggi mengalami gangguan jantung dan tekanan darah tinggi karena organ-organ vitalnya nggak semput servis malam. Tapi jangan keburu panik. Kabar baiknya, tubuh manusia itu punya kemampuan pulih luar biasa, asal dikasih kesempatan. Mulai dari tidur lebih awal, batasi kopi malam, dan belajar tenangin pikiran sebelum tidur. Kadang, cuma duduk diam 5 menit sambil tarik nafas dalam aja, udah cukup bantu hati dan jantung kerja lebih ringan. Ingat Pak, kalau mesin mobil aja bisa diservis rutin, masa tubuh sendiri enggak? Kamu nggak perlu minum obat mahal atau ramuan ajaib, cukup mulai dari mendengarkan sinyal kecil dari tubuhmu.
Karena bangun jam 3 pagi bisa jadi bukan kutukan, tapi panggilan lembut dari tubuh yang minta diperhatikan. Nah, Pak, kalau Bapak sering kebangun jam 3 pagi, jangan buru-buru cari obat tidur. Kadang yang Bapak butuhin bukan pil, tapi ketenangan batin dan perut yang nggak kerja lembur. Kata dokter tidur, orang yang gampang kebangun dini hari biasanya nggak bener-bener tidur nyenyak dari awal. Otaknya masih siaga, kayak satpam komplek yang nggak pernah istirahat. Kenapa? Karena pikiran masih sibuk, mikirin cucu, tagihan listrik, harga beras, sampai mantan yang udah bahagia duluan. Padahal, tubuh itu cuma bisa pulih kalau otak juga istirahat. Makanya, sebelum tidur, jangan langsung rebahan sambil scroll HP. Cahaya layar biru itu bikin otak mikir masih siang. Ganti deh dengan rutinitas sederhana. Matikan lampu terang, tarik nafas dalam-dalam, terus ucapin satu kalimat dalam hati. Hari ini cukup, aku udah berjuang. Itu bukan kalimat lebay, Pak. Itu izin istirahat buat diri sendiri. Selain itu, perhatiin juga soal makan malam. Kalau Bapak makan berat jam 9 malam, nasi padang plus sambal ijo, ya siap-siap hati lembur sampai subuh. Idealnya, makan terakhir maksimal jam 7 malam. Abis itu, minum air hangat atau teh chamomile kalau ada. Kalau pengen gaya-gayaan dikit, bisa juga minum air jahe hangat campur madu. Bikin tubuh adem, perut tenang, dan hati nggak kerja rodi. Terus, jangan lupa, tidur itu ritual, bukan sekedar kegiatan. Buat suasana kamar nyaman, nggak perlu mewah. Yang penting bersih, tenang, dan nggak berisik suara motor lewat. Kalau bisa, tambahin aroma terapi kayak lavender. Katanya sih, bikin otak ngerasa kayak lagi dipeluk. Dan satu lagi, ini penting banget, Pak. Kalau kebangun jam 3 pagi, jangan panik dan langsung buka HP. Tenang dulu, tarik nafas, lalu bilang dalam hati, "Oke tubuh, aku dengar kamu. Ayo tidur lagi, kita butuh istirahat." Kadang, cuma dengan tenang begitu aja, tubuhmu bisa balik tidur dalam 10 menit. Ingat, tubuh bukan mesin pabrik, tapi teman hidup. Kalau Bapak baik sama dia, dia bakal baik juga sama Bapak. Makanya, mulai malam ini, yuk latih diri buat tenang sebelum tidur. Karena tidur nyenyak, itu bukan soal umur, tapi soal bagaimana menghormati tubuhmu sendiri. Pak, banyak orang mikir kalau bisa tidur nyenyak itu cuma soal enak di badan. Padahal efeknya lebih luas dari itu. Bisa ngubah hidupmu pelan-pelan tanpa Bapak sadari. Begitu Bapak mulai tidur lebih tenang dan nggak lagi kebangun tiap jam 3 pagi, tubuhmu bakal kasih ucapan terima kasih dengan caranya sendiri. Bangun pagi rasanya enteng, badan nggak kaku kayak papan, dan kepala nggak pening kayak abis ronda semalaman. Tubuhmu mulai riset sendiri. Hormon stres, kortisol, turun, tekanan darah stabil, dan jantung berdetak lebih santai. Bahkan, kata dokter, orang yang tidurnya cukup dan berkualitas itu punya risiko penyakit jantung 30% lebih rendah loh. Dan bukan cuma itu, pikiran pun jadi lebih jernih. Kalau dulu gampang marah cuma gara-gara nasi dingin, sekarang bisa senyum dulu sebelum ngomel. Ada juga kisah nyata, Pak. Namanya Pak Darto, umur 62 tahun, pensiunan guru di Bandung. Dulu tiap malam bangun jam 2-3 pagi, katanya buat ngitung dosa masa muda, padahal mah karena lambungnya protes. Tapi setelah dia mulai ubah kebiasaan, makan malam lebih awal, nggak ngopi lewat maghrib, dan mulai tidur pakai musik relaksasi, hasilnya dalam 2 minggu aja, tidurnya udah lelap dari jam 10 sampai subuh tanpa kebangun. Sekarang tiap pagi dia bangun sambil bilang ke istrinya, "Bu, kok dunia rasanya lebih terang ya? Padahal lampunya sama aja, tapi badannya segar, hatinya senang, dan pikirannya ringan." Itulah kekuatan tidur nyenyak yang benar.
Dan jangan salah Pak, efeknya juga terasa ke stamina dan gairah hidup. Banyak pria usia 50 ke atas ngira semangat menurun itu hal biasa. Tapi setelah tidur mereka benar-benar pulih, stamina balik lagi. Kata dokter, tubuh yang cukup tidur itu bisa memproduksi hormon testosteron lebih stabil, alias bikin mesin laki-laki tetap hidup meski udah bukan remaja lagi. Jadi kuncinya bukan di obat mahal, bukan di jamu aneh-aneh, tapi di cara Bapak menghormati waktu istirahatmu sendiri. Tubuh kita itu pabrik keajaiban, Pak. Cuma butuh waktu buat servis rutin tiap malam. Mulai malam ini, kalau Bapak kebangun jam 3 pagi, jangan panik. Anggap aja itu notifikasi dari tubuh yang bilang, "Bro, aku butuh istirahat yang benar, yuk bantu aku." Dan kalau Bapak udah bisa tidur nyenyak lagi, percaya deh, hidupmu bakal berubah pelan-pelan. Bangun pagi nggak lagi berat, hati lebih tenang, dan hari-harimu mulai berwarna lagi. Nah, Pak, dari obrolan panjang kita malam ini, satu hal yang bisa kita tarik. Bangun jam 3 pagi itu bukan selalu tanda spiritual. Kadang itu sinyal tubuh minta tolong. Bisa karena stres, asam lambung, atau kebiasaan hidup yang udah lama nggak kita sadari. Tubuh itu kayak sahabat lama. Kalau kita rawat dengan baik, dia bakal nurut. Tapi kalau kita cuekin, dia bakal kasih peringatan halus lewat cara-cara yang gak nyaman. Mulai malam ini, yuk belajar menghormati waktu istirahat. Kurangi ngopi malam, jauhi pikiran berat sebelum tidur, dan kasih waktu buat tubuhmu benar-benar tenang. Karena tidur yang nyenyak itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan dasar supaya kita tetap waras, kuat, dan bahagia. Kalau Bapak ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar Bapak nggak ketinggalan info penting lainnya seputar kesehatan dan gaya hidup sehat di usia 50-an ke atas. Terima kasih udah nonton sampai akhir, Pak. Jaga diri, jaga pikiran, dan jaga waktu tidurmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga malam ini Bapak tidur nyenyak tanpa bangun jam 3 pagi lagi.